Untuk sementara waktu, kita tinggal bareng ibu dulu ya. Nanti kalau kamu udah lahiran, kita balik ke kota lagi. Mas cuma gak mau kamu kesepian kalau Mas lagi kerja. Iya, Mas. Gak apa-apa kok. Justru aku seneng bisa ngerasain tinggal di kampung, bisa ngerasain tinggal bareng ibu juga. Alhamdulillah kalau kamu seneng deh. Yang penting kamu nurut aja sama ibu ya. Ibu itu orangnya baik kok. Iya, Mas. Aku pasti bakal nurut sama ibu kok. Ya udah, kita masuk yuk. Akhirnya anak ibu datang juga. Kangen banget ibu sama kalian. Iya, Bo. Ini, Bo. Budi sama Risma mau tinggal di sini sampai Risma melahirkan, Bu. Soalnya aku gak bisa fokus kalau Risma sendirian di rumah. Kalau di sini kan ada ibu yang nemenin terus. Udah, kamu gak usah khawatir lagi. Risma biar ibu yang urus. Ibu ini udah berpengalaman hamil. Jadi gak usah khawatir lagi soal istrimu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya udah, ayo cepet masuk. Orang hamil itu, Pamali berhenti di depan pintu. Nanti lahirannya jadi lama. Karena anaknya berhenti di jalan lahir. Dek, Mas berangkat kerja dulu ya. Kamu hati-hati di rumah dan selalu nurut apa kata ibu. Iya, Mas. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa kabari aku kalau sudah sampai. Hei, mana ada orang hamil duduk terus? Bangun, cepet beresin rumah. Dulu aku hamil Budi umur segini. Masih angkat genteng, masih bajak sawah. Kamu ini kenapa? Dari kemarin, ibu perhatiin lembek banget sih. Bu, saya lagi gak enak badan, Bu. Kaki saya bengkak banget. Kepala juga pusing berputar-putar. Alasan, itu namanya males. Ingat ya, orang hamil itu jangan banyak diam. Nanti bayinya nempel di pinggir, susah keluar, harus banyak kerja. Biar jalan lahir luas. Kaki kamu bengkak itu karena kamu kurang gerak, karena kebanyakan duduk sama tiduran. Pokoknya di rumah ini, aturan ibu yang jalan. Dan jangan samakan kebiasaan orang kota sama orang kampung. Iya, Bu. Risma paham. Risma pun menuruti nasihat mertuanya untuk mengerjakan pekerjaan rumah, walau keadaannya sendiri sedang tidak memungkinkan. Holah, ada-ada aja berita zaman sekarang. Masa ada manusia ngawinin kambing? Apa udah habis populasi wanita di dunia ini? Saya aja yang udah janda 30 tahun belum laku-laku juga. Ini malah ada manusia ngawinin kambing. Bu, apa ibu yang suruh Risma buat beres-beres sama masak? Risma kan lagi hamil tua, Bu. Kasian. Nanti dia kecapean. Istrimu itu kan cuma lagi hamil, bukan lagi sakit. Kamu itu tahu apa soal wanita hamil? Tapi kasihan, Bu. Ibu suruh dia mengerjakan banyak pekerjaan rumah. Kalau Risma dan anak aku ada apa-apa, gimana? Dokter juga selalu menyarankan kalau hamil tua, gak boleh terlalu capek. Nanti bisa menyebabkan bayi lahir prematur. Hei Budi, kamu diam saja. Urus kerjaanmu. Kamu ini laki-laki. Kenapa berani lawan omongan ibu? Ibu ini sudah melahirkan 5 orang. Dokter itu tahu apa? Mereka cuma baca buku. Gak punya pengalaman. Kalau kamu mau istri dan anakmu selamat, nurut sama ibu. Iya, Bu. Budi paham. Kamu lagi masak apa, Risma? Ibu, ini Bu. Risma lagi masak opor ayam. Lagi hamil itu jangan makan santan. Nanti anakmu waktu lahir badannya kotor. Tapi Risma, dari kemarin lagi ngidam pengen makan opor ayam, Bu. Hei, jangan membantah. Nanti opornya biar ibu sama suami kamu yang makan. Kamu nanti ibu aja yang masakin. Ibu udah stok ikan sarden buat kamu. Bu, tapi kata dokter, sarden kaleng gak direkomendasikan buat ibu hamil. Hei, kamu itu dikit-dikit kata dokter. Ikan sarden ini banyak proteinnya. Kamu harus makan ini setiap hari, supaya janin kamu menjadi sehat dan kuat. Ya Allah, gimana ini? Baru 1 minggu di rumah ibu, rasanya sudah gak betah sekali. Risma, kamu minum ini ya.
Jamu kunyit asam campur daun pepaya. Ibu racik sendiri loh. Ini resep turun-temurun. Minum ini biar rahimmu kuat, biar anakmu juga sehat, dan bisa lahir dengan selamat. Maaf Bu, tapi orang hamil gak boleh minum jamu. Risma juga sudah dibelikan vitamin dan susu hamil sama Mas Budi. Maaf ya Bu, kalau Risma gak bisa minum jamu buatan Ibu. Astagfirullahalazim. Bisa-bisanya kamu menghina jamu buatan ibu ya. Dulu zaman ibu hamil setiap hari ibu dibuatkan racikan jamu ini. Minum sekarang. Atau ibu terpaksa pakai cara kasar. Ingat, di dalam perut itu ada nyawa. Kalau kamu nggak minum, berarti kamu tega bunuh cucu ibu. Akhirnya, Risma pun terpaksa minum dengan perasaan campur aduk. Wajahnya langsung pucat, mual, namun tak bisa menolak. Malam harinya, tiba-tiba Risma mengalami kontraksi yang sangat hebat, menyebabkan ia mengalami pecah ketuban dini. Melihat keadaan Risma yang sudah tergeletak lemas di lantai, Bu Darmi berusaha membawanya ke rumah sakit. Apa benar? Ini dari keluarga Nyonya Risma. Benar dok, dan saya suami dari pasien tersebut. Dokter, tolong selamatkan istri dan anak saya. Operasi ini sangatlah beresiko, Pak. Karena istri Bapak belum cukup bulan untuk melahirkan. Bapak berdoa saja ya, Pak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Baik Pak. Ibu apa-apaan sih Bu? Budi kan udah titipin Risma ke ibu. Kenapa ibu gak bisa menjaganya dengan baik? Gimana kalau sampai terjadi sesuatu sama istri dan anak aku? Ibu sudah memberikan yang terbaik buat istrimu, tapi dia aja yang suka bantah ibu. Ibu cuma suruh dia tiap pagi keliling rumah 15 kali supaya bayinya sehat, tapi dia sering menolak. Ibu yakin? Cuma itu saja? Sebenarnya ada lagi sih, kemarin siang ibu kasih dia jamu racikan daun pepaya dicampur kunyit. Sudah itu saja kok. Astagfirullah Bu, ibu tega banget sih. Ibu sengaja mau bunuh istri dan anak aku ya? Budi, jangan lancang kamu. Dulu ibu waktu hamil, ibu selalu minum jamu itu. Tapi ibu sehat-sehat aja, dan kamu juga lahir dengan selamat. Ibu lupa ya, kalau dulu aku lahir prematur, dan keempat anak ibu juga gak ada yang selamat selain aku. Halah, yang terpenting kan sekarang kamu sehat-sehat aja. Istri kamu aja yang lemah. Kebanyakan rebahan sih waktu di kota. Makanya pas di sini jadi lemah. Astagfirullahalazim, ternyata ibu tega banget sama istri aku. Permisi Pak Bu, saya ingin menginformasikan bahwa pasien atas nama Risma sudah selesai tindakan operasi. Alhamdulillah. Namun maaf sebelumnya, apa ibu adalah mertua dari Nyonya Risma? Iya Pak, saya ibu mertuanya. Gimana ya Pak? Bu, kami sudah melakukan pengecekan secara detail mengenai kondisi pasien. Dan ditemukan dia habis minum jamu yang isi komposisinya tidak jelas dan pasti sangat membahayakan nyawa janinnya. Apa ibu yang memberikan? Saya cuma kasih jamu racikan turun-temurun Pak. Orang saya aja sehat-sehat aja dulu. Mungkin si Risma emang fisiknya yang lemah. Ibu harus mengakui kesalahan ibu. Yang ibu lakukan itu sangat membahayakan nyawa keduanya. Mohon maaf Pak, Bu. Saya memang berhasil menyelamatkan istri Bapak, tapi saya tidak berhasil menyelamatkan anak Bapak. Anak Bapak sudah tiada. Selain itu, tekanan darah istri Bapak naik drastis karena stres. Itu yang bikin melahirkan prematur. Badan bayinya sebesar kepalan tangan. Kami sudah usaha sekuat tenaga, tapi Tuhan berkehendak lain. Yang sabar ya, Pak. Tapi dulu semasa saya hamil saya baik aja dok. Zaman sekarang itu kebanyakan makan obat, makanya jadi pada lemah. Zaman sudah berubah, Bu. Pengetahuan medis sudah maju. Adat itu bagus. Tapi kalau adat itu menyakiti dan membahayakan nyawa, itu namanya bukan kebijaksanaan,
Itu namanya kekerasan. Sadarlah, Bu. Lihatlah Bu, karena pikiran jadul ibu, sekarang anak kami nggak ada, rumah ini jadi sepi, dan karena ibu juga, hati istri saya hancur berkeping-keping. Akhirnya, Risma dan suaminya memutuskan untuk merantau dan pergi jauh dari mertuanya. Di sana, mereka memulai hidup baru, kenangan kelam yang telah mereka lewati bersama. Kini menjadi bagian dari pembelajaran hidup. Sementara Bu Darmi hidup hampa seorang diri. Kesepian, tanpa ada anak dan cucu yang ia damba-dambakan dulu.